Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Dewi Wahyuni. Kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Dewi. Di sini Ibu juga mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN kelas 7. Nah, pastikan sebelum belajar kalian sudah menyiapkan buku tulis dan pena untuk mencatat materi yang penting. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Ibu Lydia. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Yang kedua, mengamalkan keteladanan para tokoh bangsa. Yang pertama, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ada 4 alinea. Untuk alinea pertama diawali dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua adalah alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga itu adalah kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sedangkan alinea keempat adalah tindakan setelah proklamasi seperti menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dari alinea 1, alinea 2, dan alinea 3 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi Indonesia.
Sedangkan alinea 4-nya itu merupakan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya tentang proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang mengetikkan teks proklamasi ini yaitu Sayuti Malik. Nah, pada kalimat pertama teks proklamasi itu tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kalimat keduanya tentang tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, anak-anak, setelah Ibu menyampaikan materi tentang Undang-Undang Dasar dan Proklamasi, di sini dapat disimpulkan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama, pembukaan dan proklamasi merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang kedua, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Hubungan yang ketiga, alasan berdirinya NKRI dapat dipahami dengan mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya membubarkan NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, keempat ini adalah hubungan antara pembukaan undang-undang dengan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, mengamalkan keteladanan para tokoh bangsa. Yang pertama, nilai semangat untuk berjuang. Contoh yang di lingkungan keluarga, misalkan berjuang menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Contoh yang kedua, kita semangat berjuang untuk senantiasa membantu orang tua. Atau contoh lainnya, semangat dalam melakukan tanggung jawab di rumah, dan lain-lain sebagainya. Untuk di lingkungan sekolah, yang pertama, kita harus semangat belajar. Yang kedua, berjuang melawan rasa malas. Yang ketiga, berjuang menjadi peserta didik yang berkualitas, mengembangkan bakat dan potensi diri. Ini adalah contoh nilai semangat untuk berjuang di lingkungan sekolah. Banyak contoh-contoh yang lainnya, nanti bisa kalian cari sendiri ya, atau di buku juga ada. Kemudian nilai semangat untuk berjuang di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama contohnya semangat membantu orang lain. Contoh yang kedua, berjuang untuk menjaga kerukunan dengan orang lain di lingkungan sekitar. Atau contoh lainnya semangat terus belajar menjadi bagian dari masyarakat. Misalnya berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, selain nilai semangat untuk berjuang, contoh lainnya yaitu berani berkomitmen dan berani menepatinya. Misalkan di lingkungan keluarga. Yang pertama, kalau kita berjanji pada orang tua untuk melakukan sesuatu, nah kita harus menepatinya. Kita harus belajar untuk menepati janji itu kepada siapapun, misalkan dari orang tua gitu ya. Kemudian contoh lainnya, kita berkomitmen pada diri kita untuk menggunakan waktu senggang di rumah dengan belajar misalkan, atau diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, maka kita harus berusaha untuk mewujudkannya, karena kita sudah berkomitmen pada diri kita untuk menggunakan waktu senggang itu. Nah, dari sini kita bisa belajar cara berani berkomitmen.
Atau contoh lainnya, jika kita melanggar peraturan di rumah, biasanya itu ada konsekuensinya. Nah, kita harus menerima konsekuensi tersebut karena kita harus belajar berani berkomitmen dan berani menepatinya. Ada lagi di lingkungan sekolah. Contoh, kita memiliki target yang jelas dan kita berusaha untuk mengejar target itu. Misalkan kita ingin mendapatkan peringkat 1 di kelas, itu adalah salah satu targetnya. Jadi kita harus berusaha belajar di sekolah dan belajar di rumah juga supaya kita bisa mencapai target itu. Atau contoh lainnya, belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita. Contoh lainnya, kita ikut organisasi, maka kita berjuang untuk menjadi orang organisasi yang baik. Selanjutnya, berani berkomitmen dan berani menepatinya di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, jika kita sudah membuat janji dengan teman, maka kita jangan asal membatalkan janji itu. Jadi kita harus berusaha untuk menepati janjinya. Nah, itu salah satu contoh berani berkomitmen dan menepatinya. Contoh yang lainnya, jika di daerah itu ada komitmen bersama, misalkan komitmennya tentang menjaga lingkungan. Nah, kita harus berusaha untuk mematuhinya. Selanjutnya, jika kita membangun relasi dengan orang lain, kita harus menghargai komitmen bersama itu. Baiklah, nah ini adalah latihan soal. Kalian kerjakan di buku, tulis jawabannya aja, nanti dikumpulkan ke guru mata pelajarannya masing-masing. Soalnya yang pertama, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi, kecuali A. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. C. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. D. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Soal nomor 2, jika setiap anggota masyarakat hidup tertib dan teratur, maka akan tercipta A. Kemerosotan akhlak, B. Kerusuhan dan keterbelakangan, C. Ketentraman jiwa, D. Hidup tergantung pada orang lain. Soal nomor 3, aturan hukum tertinggi dalam suatu negara Republik Indonesia dinamakan A. Pancasila, B. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan Presiden. Nomor 4, akibat bagi warga negara dan bangsa apabila negara Indonesia tidak memiliki undang-undang atau hukum dasar adalah yang A. Bisa terjadi perang saudara, B. Menjalin persatuan dan kesatuan antara bangsa, C. Mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan damai, D. Mempunyai kesadaran akan nilai bangsa. Soal nomor 5, peraturan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena A. Memiliki ketertiban bersama, A. Memelihara ketertiban bersama, B. Menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, C. Mengatur kepentingan pribadi, D. Mendatangkan keuntungan pribadi. Baiklah anak-anak, sekian untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa terima dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.